Selamat sore, salam Merpati Pos Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya daripada video sebelum-sebelumnya. Di video kali ini saya ingin membahas bagaimana cara mengatasi burung merpati pos yang macet bertelur atau susah bertelur. Pada dasarnya merpati pos dan merpati biasa-biasa itu sama saja. Yang membedakan daripada burung itu sendiri yaitu jenis burungnya. Jadi pada kasus kali ini atau dalam video ini saya ingin membahas bagaimana sih cara mengatasinya. Oke, yang pertama kita harus memahami burung itu dulu sebelumnya. Apa penyebab dari burung itu macet bertelur? Terutama burung itu apakah pernah bertelur sebelumnya atau belum? Banyak penyebab faktor burung susah bertelur, macet bertelur, dan lain sebagainya. Dan juga banyak cara untuk menanggulanginya, mengatasinya. Di sini pada kasus saya, burung saya sendiri di belakang, yang di video sebelumnya, burung pertama saya, yang saya beli, itu sudah sebulan lebih belum bertelur, teman-teman. Jadi, padahal saya belinya itu burung sudah produksi, tapi kasus produksi di sini burung betina itu sudah bertelur, tapi karena berhubung burung itu sudah lomba, jadi nggak dierami dan tidak disuruh meloloh atau disuruh mengasuh anak. Jadi di sini secara saya pribadi, saya berpikir untuk mengatasinya. Sebenarnya cara mengatasinya yaitu teman-teman, pertama faktor penyebab burung itu tidak bertelur sendiri itu karena tidak nyamannya kandang, kedua stres, ketiga faktor hormon atau makanan yang belum terpenuhi. Jadi teman-teman, yang saya perhatiin dari kasus burung saya yang di video sebelumnya ada foto burungnya, yang saya perhatikan itu faktor kandang, teman-teman. Jadi ada yang bilang kandang itu mempengaruhi besar kecil. Enggak, teman-teman. Menurut saya pribadi, mau besar mau kecil kandangnya tergantung kenyamanan burungnya itu sendiri. Jadi banyak perdebatan dari kalangan merpati apa saja jenisnya, kenapa susah bertelur, katanya kan faktor makan. Sebenarnya faktor makan, faktor kandang yang kebesaran, kekecilan itu tidak mempengaruhi, teman-teman. Jadi yang mempengaruhi itu kenyamanan burung itu sendiri. Terutama kalau merpati pos itu kan punya home instinct, homing yang bagus. Semakin dia mempunyai homing yang bagus, itu kenyamanannya itu sulit, teman-teman. Kita harus bersabar untuk membuatnya nyaman. Yang kedua, kalau burungnya sudah nyaman, kelihatan dari gerak-geriknya nyaman, itu kedua faktornya burung itu stres, teman-teman. Stres ya bisa faktor makanan, perubahan cuaca, dan juga balik lagi stres karena tidak nyaman tadi, teman-teman. Dan faktor yang sebelumnya itu, yang ketiga tadi itu tentang makan, teman-teman. Jadi kadang hormon itu dipengaruhi oleh makanan yang tinggi protein dan lain sebagainya. Jadi kalau saya pribadi sih untuk masalah makanan sih nggak terlalu harus tinggi protein. Yang penting burung itu kenyang dan mengandung yang lemak. Karena untuk mempengaruhi bertelur atau enggaknya sih sebenarnya sih bagi saya, teman-teman, bukan protein yang tinggi. Karena protein yang tinggi itu malahan bisa membentuk tubuh burung teman-teman itu malah sehat aja ya, tinggi, tapi kurang lemak. Karena untuk dari kasus-kasus unggas itu sebenarnya untuk bisa bertelur itu harus mempunyai tubuh yang gemuk, lemak lah untuk menghasilkan telur kan. Dan selanjutnya akan dibuahi oleh penjantan. Dan di kasus burung saya sendiri ini, teman-teman, di belakang, saya itu bakal mengatasinya cara cepat aja ya, teman-teman. Karena saya itu orangnya nggak terlalu sabar. Jadi bakal saya kasih burung buat telur burung merpati biasa untuk mancing. Jadi telur burungnya itu udah saya siapin. Kalau bisa ya, teman-teman, pakai telurnya itu yang udah dibuahin lah, fertil lah, bukan infertil. Jadi burungnya itu bisa sampai dia meloloh dan bisa sendiri. Walaupun telurnya telur palsu sih juga nggak apa-apa, cuman batasin sampai 2 minggu. Tapi lebih baik itu telur yang infertil supaya dia meloloh, angrem dan meloloh, dan dia dijamin pasti akan bertelur sesudahnya. Karena kalau kita kasih telur yang
invertil atau telur palsu, dia angrem teman-teman. Cuman ketika kita ambil, dia akan mulai nggak ada jaminan untuk bertelur lagi teman-teman. Terus ya kembali lagi, kalau untuk buat kandang tadi teman-teman, ya kandang itu sebenarnya nggak mempengaruhi, karena banyak saya dari pengalaman saya main merpati biasa ya teman-teman. Di kandang kecil pun, kandang besar pun, mau bentuknya gimana, kotor atau bersih lah, itu masih bisa bertelur. Kalau kebersihan itu sebenarnya mempengaruhi kenyamanan burung juga sih, cuman lebih ke penyakit itu teman-teman. Dan ada juga cara kalau dia tidak mau bertelur, itu bisa juga kita pisahin teman-teman. Burungnya kita pisahin sendiri-sendiri tanpa melihat burung lain. Jadi dipisah satu persatu sampai dia birahi lagi dan dikasih makanan yang tinggi lemak dan tinggi juga tinggi protein teman-teman. Tapi kalau itu sih saya kurang sabar ya teman-teman, karena itu butuh proses lambat, dan juga kadang ketika kita udah pisahin, disatuin, kadang masih belum bertelur teman-teman. Malahan saya lebih rekomendasi ketika kalian punya burung susah bertelur, itu dipisah. Ketika dia birahi, ganti jodoh teman-teman. Jadi rangsangan bagi pasangan itu sama-sama tinggi, birahinya tinggi. Ketika ketemu beda pasangan, dia lebih cepat menghasilkan hormon-hormon untuk bertelur itu teman-teman. Begitu. Itu sedikit pengalaman saya. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain, bagaimana caranya, boleh biar jadi masukan untuk saya juga. Dan oke teman-teman, kita bakal kasih telur palsunya, apakah dia mau angrem atau enggak. Oke teman-teman, itu tadi udah kita masukin telur aslinya ya, 2. Kita tunggu dia mau angrem atau enggak. Kalau dia mau angrem, kita tunggu juga selama 1 minggu, kita lihat, kita senterin bakal jadi atau enggak. Tapi kalau enggak bakal jadi juga enggak apa-apa sih, kita tunggu seminggu lagi baru kita cabut. Dan kita lihat, kita lanjutin di video selanjutnya.